tasawuf ini dilepaskan dari syariat atau dijadikan legitimasi untuk meninggalkan hukum Islam atau biasanya dipenuhi dengan unsur-unsur yang spekulatif dan tidak terkendali. Jadi selama tasawuf itu dipraktikkan sebagai pendalaman batin untuk dimensi ihsan yang tadi saya katakan dalam kerangka syariat, ia dipahami oleh mayoritas ulama bahwa ini adalah sebagian dari hasanah Islam, bukan sebaliknya yang dikatakan tadi, bid'ah tadi. Mungkin itu saja. Ya, memang perlu Saya dulu kembalikan kepada penanya. saya tambah dulu ya, perlu dulu Ya, dikomentari ini itu tasawuf itu bid'ah. Iya, jadi dalam pemikiran Islam itu pernah juga saya sudah jelaskan bahwa ada 3 komponen dalam pengkajian pemikiran Islam ini, terkait teologi, terkait filsafat, dan juga tasawuf sebagai suatu keilmuan yang dipelajari dalam pemikiran Islam. Di dalam surah Asy-Syams ya, ada 7 kali Allah bersumpah ya, sampai kepada wa nafsi wa ma sawaha. Jadi mulai wasyamsi wa duha, kemudian sampai kepada yang ke-8, 7 kali Allah bersumpah demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan wal qamari iza talaha, demi bulan apabila ia mengeringi, dan seterusnya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Nah, jiwa, ruh ini ya, yang diciptakan oleh Allah ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ya potensi kejahatan dan potensi ketakwaan di dalam diri manusia. Nah, maka qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Nah, itulah yang mendasari mengapa penting itu tazkiyatun nafs, penting itu penyucian diri. Dan Allah itu maha suci. Tidak mungkin kita bisa mendekat kepada Allah kalau diri kita ini kotor. Itulah mengapa di dalam tasawuf ada disebut ya, untuk menuju kepada Allah itu untuk menyingkap tabir antara diri kita dengan Allah itu, nah, harus disucikan dulu diri. Yang pertama adalah takhalli, mengeluarkan dulu dalam diri ini sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki, dendam, sombong, dan seterusnya. Ini yang kotor ini dikeluarkan, dikosongkan hati itu dari sifat-sifat yang tidak baik itu. Lalu apa? Tahalli. Tahalli adalah mengisi dengan sifat-sifat terpuji. Jadi marah diganti dengan ramah. Nah, iri hati ya diganti dengan sikap peduli dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi kata membenci, kata iri untuk orang yang berusaha mendekatkan diri kepada yang maha suci. Nah, yang ketiga, tajalli. Tajalli itu adalah tersingkapnya nur ilahi ya, antara dirinya dan Tuhannya. Tersingkap, tidak ada lagi batas, tidak ada lagi tabir. Jadi tersingkap itu tabir, terbuka antara diri kita dengan Tuhan. Nah, itu pada tahap tajalli.
Ya, jadi dalam tasawuf itu adalah ini dulu dibersihkan kemudian diisi agar supaya bisa mengenal lebih dalam tentang uh, diri kita, tentang Tuhan kita, sehingga bisa mendapatkan pengenalan atau ma'rifatullah, pengenalan pengenalan Allah. Memang ya, kita harus bedakan itu syariah, ada namanya syariah, yaitu amalan lahir. Kita ini melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan syariat Islam, sholat, puasa, dan seterusnya. Apa yang ada di perintah dalam Al-Quran. Itu uh, amalan lahir, syariat. Bagaimana kita cara sholat? Ada syarat-syaratnya. Tidak sah salatnya kalau tidak berwudu. Itu kan syariat namanya. Kemudian yang kedua adalah tarikoh. Jadi ini, makanya mungkin Anda sering mendengar tarekat. Tarikah itu adalah jalan, perjalanan menuju Allah. Nah, dalam perjalanan ini, itulah ada metode-metode yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jalan menuju kepada Allah itu harus juga melalui makamat. Makamat dan di dalam penjelasan di topik ini kita selalu menggandengkan antara makamat dan ahwal karena dia seiring. Nah, jadi ada syariah, ya. Orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan, orang yang bertasawuf itu syariatnya sudah selesai. Dia sudah menjalankan semua itu. Dia sudah jalankan semua syariat Islam. Tapi dia mau lebih dekat lagi. Makanya dia mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, sampailah nanti kepada pertemuan hakikat. Hakikat. Hakikat itu baru dicapai setelah orang memperoleh makrifah. Eh, eh, Ya, hakikat itu tidak bukan lagi materi. Dia sudah bahasa haki. Jadi setelah seseorang memperoleh makrifah itu mengenal Tuhannya, nah dia bisa lebur dalam hakikat yang ingin dicapai. Itu ya. Jadi tidak ada, bukan bid'ah. Ini adalah khasanah, khasanah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Allah juga menyuruh, nah, bersihkan jiwamu. Merugilah orang yang membersihkan jiwanya, merugilah orang yang mengotori jiwanya. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Saya kira itu dulu tambahan. Dilanjut, Tuti. Ibu Tuti, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Bu Dokter sudah menambahkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Arjun yang pertanyaannya bagaimana ahwal dapat mempengaruhi perjalanan spiritualisme manusia. Jadi dalam tradisi tasawuf ini ahwal atau jamak dari kata hal sangat mempengaruhi perjalanan dari spiritual manusia. Karena ia menyentuh dimensi pengalaman batin yang dimana dimensi pengalaman batin itu secara langsung ada pada seorang salik. Jadi seorang salik ini dikatakan atau diartikan sebagai seorang yang menuju perjalanan. Jadi bukan sekedar pengetahuan atau praktik lahiriah. Jadi bisa dikatakan secara deskriptif bahwa pengaruh ahwal itu dapat dijelaskan mulai dari sebagai pengalaman batin yang menggerakkan kesadaran spiritual. Seperti tadi yang disebutkan kauf, yaitu takut, raja, harap,
eh mahabbah, cinta, uns, intim, kemudian syauk itu kerinduan. Selanjutnya begitu memberikan dinamika yang naik turun tentang terhadap perjalanan spiritual ini. Jadi awal itu bersifat datang dan pergi. Karena bisa dikatakan bahwa eh, awal ini spiritualnya bukan sepenuhnya hasil kontrol dari diri kita, tapi pemberian langsung dari Allah. Selanjutnya memperdalam motivasi dan ketulusan ibadah kita. Itu awal hadir sebagai eh, penambah motivasi untuk beribadah, bukan hanya sebagai menjalankan ibadah sebagai kewajiban yang formal, tapi dilakukan dengan dorongan batin yang kuat. Selanjutnya, awal juga menjadi cermin. Kenapa dikatakan cermin? Karena ia mengungkap kondisi jiwa secara matang. Dia tidak tenggelam dari euforia-euforia yang sedang tren. Kemudian awal ini juga mengubah cara pandang manusia. Mengubah cara pandang manusia melihat dunia. Jadi ketika dia melihat dunia ini bukan hanya untuk sekedar bersenang-senang, tapi dia mengambil jalan untuk menjadikan sebagai bekal untuk menuju ke akhirat. Baik, Eh, itu saja mungkin saya bisa Ibu jawab untuk Tuti, pertanyaan dari tolong sekalian dijawab pertanyaan Pak Farid Wajdi yang itu tadi. tentang itu perbedaan makam dan ahwal, makamat dan Oh, oh, eh, nanti saya sekaligus karena ini ada kaitannya. oh ya. Jadi pertanyaan tadi mengapa makomat dan ahwal dipisahkan? Ya begitu. Jadi seperti yang tadi paparkan tadi bahwa makomat dan ahwal dipisahkan karena keduanya menggambarkan dua jenis pengalaman spiritual yang berbeda dalam tasawuf. Jadi makomat itu merujuk pada tahapan spiritual yang dicapai melalui usaha sadar dan disiplin ibadah. Dan Sudah, dia bersifat bedanya. bersifat relatif, stabil, dan mencerminkan proses yang etis dan praktis. Eh, jadi makomat ini dia secara bertahap. Sebaliknya kalau ahwal itu ia adalah keadaan batin yang datang secara spontan. Kemudian seperti tadi kauf, kemudian mahobah, uns atau intim yang diusahakan yang tidak diusahakan secara langsung tetapi pemberian langsung dari Allah. Dan ini biasanya bersifat sementara. Karena itu ia jadi karena itu eh, ahwal ini dipahami sebagai pemberian, bukan hasil latihan. Jadi pemisahan ini kemudian bertujuan untuk bertujuan untuk bertujuan untuk membedakan antara usaha manusia dan pengalaman yang melampaui kendali manusia. Sehingga pengalaman spiritual tidak disalahpahami sebagai sepenuhnya hasil kemampuan diri. Mungkin. Iya, jadi bahasannya memang ini eh, ada makamat, ada ahwal. Makamat itu jamak dari makam. Makam. Kalau kita pergi ke Makkah, ya, di depan Ka'bah itu ada makam Ibrahim. Dalam kaca itu kita lihat ya, ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, itu eh,
yang kita lihat. Tapi dalam pengertian tasawuf ini adalah makamnya, posisi, atau station, tingkatan. Dalam bahasa Inggris juga disebut stage. Kalau bahasa Arab makam, posisi, tempat kita berdiri, status. Status kita di sini sekarang berdiri di mana? Tuh. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kita harus suci. Saya sudah bilang tadi, kita harus membersihkan diri dan mengisi dengan apa? Sifat-sifat terpuji, dan dari situ ada perjalanan yang dilakukan sampai kepada tingkat tajalli. Nah, sekarang makam itu adalah tingkatan yang dilalui para salik. Salik itu adalah pencari jalan. Jadi kita mau ke sentral, uh, dari kampus kita mau ke sentral, kita mau lewat mana? Ah, mau jalan mana? Nah, jalan yang dilalui untuk sampai kepada tujuan itu, dalam tasawuf ini ada tingkatan-tingkatannya. Nah, yang pertama itu semua sepakat, para ahli tasawuf sepakat bahwa yang pertama yang harus dijalani adalah taubat. Itu adalah stasiun pertama. Bagaimana mungkin kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan sementara diri kita kotor? Maka taubat. Yang tadinya suka minum minuman keras, kan ada juga ya, ada juga orang yang kehidupannya suka minuman keras, kemudian berjudi dan sebagainya. Kemudian dia dapat hidayah, dia sadar dan tidak lagi mau mengerjakan minum minuman keras dan berjudi itu, bahkan menipu dan mencuri. Dia tidak mau lagi mengerjakan itu. Saya tidak mau lagi. Taubat. Nah, ini adalah diusahakan. Mengapa? Ketika ada teman-temannya panggil untuk pergi lagi atau main berjudi lagi, dia tidak akan. Maka dia usahakan, dia strict dengan pendiriannya. Saya tidak akan. Ini namanya usaha. Usaha untuk tidak lagi pergi ke jalan-jalan yang tidak baik. Karena apa? Dia ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Nah, adapun orang yang saleh, dia ingin meningkatkan kedekatannya. Nah, tetap dia ingin meningkatkan kedekatan sedekat mungkin kepada Tuhan. Dia sudah menjalankan syariah. Syariat dia sudah jalankan, dia sudah sholat, puasa, tidak maksiat, tetapi dia tidak puas dengan dirinya, maka dia mencari jalan lagi untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan uh, karena manusia juga itu tak luput daripada kesalahan, jadi itu uh, makam tobat adalah makam pertama. Nah, di situ disebut ada, kalau makam itu ada latihan, ada riadah. Nah, diusahakan. Itulah maksudnya diusahakan. Kemudian yang kedua, apa? Wara. Ada, tahu enggak wara? Dia tidak mau mengerjakan atau tidak mau mengambil atau tidak mau makan hal-hal yang sifatnya subhat, ragu-ragu. Apakah makanan ini halal atau haram? Saya lihat ini tidak ada label halalnya. Nah, kan banyak ya, banyak itu makanan-makanan yang dari luar. Nah, kan mesti kita lihat komposisi. Ataukah Anda pergi ke Cina naik pesawat, pesawat Cina Airline. Di sana kan di atas pesawat itu apa makan. Tapi ini kan pesawat Cina. Ragu-ragu saya. Maka saya harus membawa makanan dari Indonesia yang saya jamin, yang terjamin. Nah, membawa apa makanan sendiri, roti kah, apa dan sebagainya, yang saya jamin kehalalannya. Nah, gitu. Kita kita tetap strict dengan persoalan-persoalan yang subhat. Nah, itu wara. Ada lagi makam syukur. Ya, apa saja yang diterima, apa yang diperoleh, selalu bersyukur. Itu kan usaha semua.
syukuri apa yang ada. Itu usaha. Ada sabar, makam sabar. Sabar dan dalam menjalankan syariat Islam, sabar dalam menghadapi cobaan dan seterusnya. Itu makam, usaha, itu diusahakan semua. Apalagi ridha, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tawakal, apalagi ada lagi zuhud. Nah, tidak terlalu mementingkan dunia. Hmm, itu, itu di antaranya makam. Jadi uh, inilah yang dimaksud diusahakan, riadah. Nah, adapun akhwal, apa contohnya? Eh, Ibu Tuti pernah merasa sedih? Pernah bentar, Ah, pernah. pernah. Ibu Indah pernah merasa rindu? Pernah Rindu, sering, rindu sama orang tua? pernah Bu Hmm, Dokter. Sering, sering. Nah, itu perasaan itu. Jadi adalah kondisi mental kita. Kita pernah merasakan cinta, cinta betul sama ayah, ya. Saya sangat sayang sama ayah, gitu. Jadi ini kan kondisi mental, perasaan yang dialami seseorang. Nah, tiba-tiba merasakan rindu sama ibu. Nah, itulah namanya ahwal, kondisi mental, perasaan. Nah, mungkin apa dalam sholat Pak Abdul Muttalib, saya kasih contoh dulu. Adakah ini Abdul Muttalib? Saya kasih contoh. Iya. Nah, tiba-tiba Anda ya sholat. Nah, kemudian dalam sholat Anda merasa khusyuk, ya khusyuk betul dalam sholat. Pokoknya sesungguhnya inna sholati wa nusuki, pokoknya tidak ada lagi yang dipikirkan kecuali Allah dalam sholat itu. Saking khusyuknya Anda meneteskan air mata, ada jatuh sedikit air mata. Nah, itu namanya ahwal, ya. Kondisi mental, perasaan mental itu. Nah, yang kita rasakan. Dan itu dia datang dan pergi tanpa permisi. Dia adalah anugerah Allah. Tiba-tiba berdoa, konsentrasi betul, lalu uh, seolah-olah Anda berhadapan dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, itu adalah kondisi mental. Sehingga Anda berkhusyuk betul dalam doa itu. Nah, kondisi mental itu datang dan pergi tanpa permisi. Karena itu adalah anugerah Allah. Tidak diusahakan. Anugerah Allah. Saya biasa melihat kalau ada wisuda mahasiswa, eh, Ramatama, orang tuanya menangis. Menangis. Melihat itu naik anunya, anaknya dia dipindahkan jambulnya oleh Pak Rektor. Dia dibawa menangis. Apa yang dia rasakan? Kebahagiaan. Jadi menangis bukan karena bersedih, tapi terharu dan bahagia. Itulah perasaan, kondisi mental, itulah ahwal, gitu ya. Jadi mungkin sering sering Anda rasakan perasaan seperti itu, tapi tidak tahu bahwa ini adalah ahwal. Dan itu sama kalau misalnya ya ada eh, kita berdoa di masjid atau di depan Ka'bah berdoa, lalu ada teman kita asyik khusyuk berdoa. Mohon jangan diganggu karena dia lagi menyambung transmisi wifi-nya antara dirinya dengan Tuhannya. Kalau dia lagi khusyuk atau lagi apa itu tersambung itu. Nanti Anda bisa rasakan. Diusahakan dulu, diusahakan. Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita bisa tersingkap tabir antara dari kita dengan Tuhan sehingga apa? Doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hmm.
Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Itu. Jika hambaku bertanya, Muhammad, tentang diriku, maka aku dekat dan mengabulkan seruan ya, mengabulkan doanya. Nah, ya doa-doa hamba ini dikabulkan. Jadi dan mengabulkan seruan yang memanggil jika aku dipanggil. Itu Allah sebenarnya. Kalau kita mendekat, ya lebih dekat. Ini yang harus dicari, ini yang harus dikejar, ya. Di samping syariat yang kita laksanakan, nah ini juga pendekatan. Hmm. Jadi itu bedanya, ya. Jadi sekalian saya jawab tadi ini pertanyaan dari Pak Farid Wajdi tentang apa bedanya. Ibu Indasar juga tadi menanyakan tingkatan makamat, ahwal, sifatnya sementara. Nah, yang juga ditanyakan oleh Pak Arjun. Nah, bagaimana ahwal mempengaruhi? Iya, memang saling mempengaruhi. Bisa jadi dengan kita sabar ya, sabar. Kita hari ini hanya bisa makan dengan apa adanya. Sabar, sabar. Mungkin saja ada ahwal yang kita dapatkan, kita berbahagia, kita senang meskipun dengan memakan apa adanya, meskipun dengan nasi, kerupuk dan ikan satu potong. Tapi bahagia, senang perasaan dan bersyukur. Alhamdulillah Allah telah kasih kita ke apa ya, kenyamanan untuk makan. Karena bisa jadi uh, biar itu cucur bayau di depan tak tidak mau turun kalau sakit hati, ya kan? Nah, itu sedih, ahwal juga itu. Ahwal keadaan hatinya yang tidak nyaman sehingga tidak mau turun makanan. Itu. Nah, disinilah biasa masuk eh, sabar, bersyukur, ridha. Nah, ini mempengaruhi perjalanan spiritualitas kita sebagai manusia. Jadi itu ya pendekatan diri sedekat mungkin kepada Allah itu di dalam tasawuf, dan ada caranya, ada jalan menuju kepada tingkatan sufi. Jadi di atasnya lagi itu, jadi ada yang menyebut makrifah itu sebagai makam, ada juga menyebut kalau At-Tusi menyebut al-hal di dalam al-luma. Kalau di Risalah Al-Qusyairiyah dia sebut makrifah itu adalah makam. Nah, tapi itu bukan persoalan, tidak apa-apa berbeda. Itu kan hanya pendapat. Tapi yang penting bagaimana pengalaman spiritual ini membuat kita manusia paham apa yang dilakukan menuju kedekatan kepada Tuhan. Karena itu kan memang intinya hanya dua. Ingin bahagia dan ingin pula bahagia di akhirat. Itu tujuan kita. Bagaimana bahagia dunia, ada syariat, kemudian ada tasawuf, dan ada jalan-jalan yang bisa menenangkan hati seseorang. Karena banyak juga yang semua memiliki fasilitas, harta sudah ada semuanya, tetapi paradoksal, dia seharusnya dengan uangnya yang banyak, dia seharusnya senang, tetapi ternyata dia tidak tenang dalam hidupnya. Why? Mengapa? Nah, mungkin ini perlu pendekatan kepada Tuhan. Jangan-jangan dia menikmati saja uangnya yang banyak itu, tapi lupa pada Tuhan. Nah, sehingga dia tidak memperoleh ketenangan. Oke, saya kira ini dulu ya pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan dulu karena saya harus
ada yang saya harus sama pergi. Nanti ke depan masih ada lagi Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj. Yang saya lihat itu Ibu Indah yang mempresentasikan ya. Iya, Bu Prof. Nanti kita sambung lagi. Karena Iya. masih sama-sama ini tasawuf, makam apa segala. Jadi nanti itu sudah pada tingkat tinggi. Ya, bukan lagi berbicara taubat, tapi sudah selesai itu taubat apa. Tapi dia sudah pada level tinggi, tingkatan level tinggi. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Kita terima kasih pemakalah dan partisipasi Anda semua. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof. Nanti saya duluan ya, Alip. Ya. Assalamualaikum. Syukran Prof. Teman-teman, halo, tinggal dulu ya. Sesuai kesepakatannya Pak Sahdino tadi yang belum sempat presentasi makalahnya, itu kita agendakan besok ya jam 10. Karena jam 10 kosong kan? Jam 10 jamnya ini. Jamnya perkembangan pemikiran Islam yang diganti. Jadi setelah mata kuliah filsafat ilmu langsung lanjut, kita tinggal dulu sebentar mendengarkan Pak Sahdino presentasi makalah metodologi penelitian. Kira makalah yang tadi di lanjut 2. Iya, yang tadi metodologi. Oh, bukan proposal. Yang proposal ya? Iya, ya. Oh, Ya, siap. kan tinggal Pak Sahdino. Maksudnya dilanjut besok sampai jam 12? Iya, Tidak. besok. Satu, Mami. Saya Mami. Sudah tinggal Pak Sahdino. Kalau Sebentar, sudah jikanya. selesai Pak Sahdino ya sudah. Tapi kayaknya Arjun sama Abdul Muthalib disuruh lengkap. Oh, kalau Besok, saya besok dilihat disuruh ya. disuruh lengkapi. Ya, tidak Presentasi. dilengkapi. Besok di jam 10. Kalau Ya, untuk pengiriman tugasnya itu ini draft proposal dikirim sendiri-sendiri tuh. enggak, kirim ke Yang grup. tadi Nah bilang harus masing-masing ada Google Drive-nya. Ya, yang Google bikin Drive-nya yang bikin Google Drive-nya itu kan saya. Jadi saya mengumpulkan tugas dari yang sudah masuk, yang sudah fix ya, yang bukan yang masih keluar masuk. Maksudnya yang sudah selesai direvisi, kirim lagi. Nanti saya kirimkan ke dosen. itu sampai hari apa deadline-nya. Secepatnya sebelum masuk akhir semester. Bisa minggu depan dikirim di. Ya boleh. Yang Oke. penting jangan masuk minggu Terus keempat ya. berapa 4 tugas Desember. itu Masih pusing saya metodologi ini. penelitian karena itu semua juga. Kali beli ke Bodrex. Kalau pusing. Itu jadi kayak Malam. itu tugas juga yang jurnal yang tugas dari Prof Misbah. Bagaimana Ya itu Pak? itu kan rencananya perkuliahan terakhir metodologi itu langsung hadir 2 dosen. Oh, Pak berarti tidak ada. Pak Misbah dengan Dr. Begitu. Raudah. Dan pada saat mereka hadir berdua, yang dipresentasikan itu draft proposal dari bab 1 sampai bab 3. Berarti tugasnya ini satu dia tuh berapa? Cuman Hah? draft proposal atau jurnal juga? Kalau jurnal tidak. Kalau jurnal itu Karena tugas dari Prof. Marilan. enggak, Oh, kemarin iya. ada itu yang langsung kita kasih tema paradigma pemikiran itu temanya disuruh dibuat jurnal. Oh iya Kak, berarti saya yang lupa. Pak
Pak Misbah bilang terakhir juga kalau Yang tugas pertemuan pertama di terakhir nih, ya tugas pertama itu. Coba di grup, saya agak lupa yang tugas jurnal itu. iya tugas pertama. Aku lupa itu Ya, yang Prof kebanyakan bilang, jurnal bilang ternyata di grup. dia Ya, mau ya, cari yang seingat saya, tempat penerbitan jurnal yang apa gratis gitu. Jadi mau kita carikan dulu sembari buat gitu. Jadi kalau ada yang dapat BD baru kita kirim jurnalnya ke beliau, terbitkanlah di situ, kita tidak membayar. Gitu sih ku dengar kemarin. iya, iya, ya, coba ditulis ulang di grup SPI, bukan di grup mata kuliah. Ya, saya kira itu teman-teman, lanjut di WA saja. Oke, siap. Syukran wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.